Memakai jimat susah matinya, betul nggak ini? Lalu mengapa mereka memakai jimat matinya susah, sementara dia sudah mengalami sekarat dalam waktu yang lama? Sehingga bayi punya jimat, lora mati-mati, wes bolak-balik mlebu rumah sakit ngentai duit. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakai jimat susah matinya, betul nggak ini? Orang meyakini seperti ini, cenderung matinya, di mana orang yang punya jimat cenderung matinya lebih susah. Apakah berarti memakai jimat bisa menunda ajal? Tentu saja anggapan ini tidak benar, sebab batas ajal telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak mungkin dipercepat atau diperlambat karena jimat. Lalu mengapa mereka memakai jimat matinya susah, sementara dia sudah mengalami sekarat dalam waktu yang lama? Jawabannya, dia disiksa di dunia sebelum siksaan di akhirat. Bukan karena kematiannya ditunda, namun karena memang belum datang ajalnya. Dia mengalami kesusahan menjelang wafat, itu hukuman dari Allah menjelang kematian yang ditampakkan oleh Allah. Sehingga bayi punya jimat, lora mati-mati, wes bolak-balik mlebu rumah sakit ngentai duit, ya. Jadinya susah mati. Akhirnya dia jadi pelanggan setia rumah sakit. Masya Allah. Itu menguntungkan rumah sakit, ya. Tapi nggak mati-mati. Oh, karena punya jimat. Malah dikiranya Simbayu sakti, kan? Padahal sebenarnya itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah menjelang kematiannya. Banyak orang kafir dan orang fasik yang merasakan kesakitan saat mendekati kematian. Allah berikan hukuman kepada mereka menjelang kematiannya. Ayat ini yang menjadi dalil. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Sekiranya kamu dapat melihat ketika orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, fi ghamaratil maut, ketika mereka mengalami ghamarat, di mana sakarat. Ketika mereka mengalami sakaratul maut, wal malaikatu basitu, sementara para malaikat membentangkan tangannya, yang dimaksud adalah memukuli orang itu, sambil mengatakan, akhriju anfusakum, ayo tokno nyawamu, keluarkan nyawamu, al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Pada hari ini kau akan mendapatkan azab yang menghinakan karena dulu kau bicara atas nama Allah enggak benar. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan peristiwa ini. Ketika sakaratul maut, orang kafir dipukuli oleh malaikat, dihukum hingga akhirnya keluar ruhnya. Wa dzalika annal kafira idza tadarahu basyaratul malaikatu bil adzabi wan nakal. Ketika orang kafir mau mati, maka malaikat memberi kabar kepadanya tentang azab dan siksa yang pedih. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadih, maka ruh itu mencar ke seluruh badannya. Artinya mencengkram, tidak mau melepas. Makanya di manakah posisi ruh? Di buku ada, ya, penjelasan di manakah posisi ruh di badan manusia. Hadis ini hadis dari Al-Bara' bin Azim. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadih. Ruh itu mencengkram ke seluruh jasad. Ini jadi dalil. Ruh itu ada di sekujur badan. Dan saat mati, maka dia melepas atau dia lepas dari jasad melalui bagian atasnya manusia. Dari mana? Dari tenggorokan yang terakhir. Karena itu Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubatnya hamba selama belum terjadi gargara. Dan terjadi gargara ketika roh sudah ada di tenggorokan. Berarti sebentar lagi akan lepas. Saat lepas, ke atas. Matanya mendelik, melihat ke arah atas. Inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut diikuti oleh mata. Fatadribuhumul malaika hatta takhruj. Maka dipukuli oleh malaikat sampai roh itu keluar dari jasadnya. Maka roh pun berpencar dalam tubuh dan menolak untuk enggan keluar, malaikat memukulinya. Tayyib. Disinilah keterangan Ibnu Katsir. Alhamdulillah, maka orang yang punya jimat matinya susah karena apa? Disiksa oleh malaikat. Selanjutnya, kematian mukmin. Semua pemeluk agama meyakini bahwasanya kematian adalah tempat istirahat, rest in peace. Namun sejatinya yang berhak untuk mendapatkan gelar RIP hanya mukmin. Cuman gelar ini kan nggak dipakai, ya. Di nisannya kuburan kaum muslimin ada nggak RIP? Hah? RIP Muhammad. Siapa? Ada? Tidak ada. Sehingga kita tidak diajarkan yang model kayak gini, tapi kita diajarkan doa rahimahullah. Boleh nggak Pak mengucapkan almarhum? Boleh. Mau rahimahullah mau almarhum sebenarnya sama saja. Intinya adalah harapan, bukan penegasan.
Dan kematian bagi mukmin adalah kesempatan untuk istirahat yang sesungguhnya. Aisyah mengatakan, mukmin idza hadarahul maut, apabila didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamati, akan diberi kabar gembira tentang ridho dan karamah Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama, maka tidak ada yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di depannya, yaitu perjumpaan dengan Rabb-nya. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun ingin ketemu Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, sehingga Allah pun mencintai ingin untuk ketemu dengannya. Allah senang ketemu dengannya. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang untuk ketemu Allah, maka Allah senang untuk ketemu dengan dia. Dan maknanya adalah menjelang wafat, mukmin diberitahu kau akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akhirnya dia senang untuk ketemu Allah. Baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa lil mu'min rahatun duna liqa'illah. Tidak ada kesempatan istirahat bagi mukmin selain ketemu Allah. Dan kabar gembira itu sudah disampaikan oleh Allah, penjelasannya di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang mukmin, dia ketika istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya, Anda jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ibnu Katsir mengatakan, menurut Mujahid, As-Sudi, Zaid bin Aslam, dan anaknya, mereka mengatakan, yakni indal maut, ketika menjelang wafatnya, qailina, para malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan takut. Jadi Masya Allah Pak, kalau kita mau datang ke pengadilan, sementara Bapak akan didakwah di situ, kira-kira apa yang Anda lakukan? Cari pembela, pengacara, dan seterusnya. Dan di depan pengadilan Allah, siapa yang mau membela? Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bagi mukmin. Gak usah takut. Sehingga mereka ditunjuk oleh Allah sebagai pembela-pembela bagi mukmin. Allah juga berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik, yaqulun, para malaikat itu mengatakan, menyambut arwah tadi, salamun alaikum, keselamatan bagi Bapak, udkhulul jannah, silakan Bapak masuk surga, bima kuntum ta'malun, dengan amal yang telah Bapak kerjakan. Dan di sini adalah sambutan malaikat sebelum atau menjelang orang ini wafat. Masya Allah. Tapi ini karena setelah itu orangnya meninggal. Sambutan dari malaikat, penguatan dari malaikat berupa kabar gembira bahasanya nanti ketika wafat akan diberi ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah sudah selesai bab pertama. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan beralih ke bab yang kedua, kisah kematian para nabi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana memahami tentang silaturahmi dapat memperpanjang umur? Di sisi lain, 4 perkara sudah ditulis ketika ruh ditiup, yang salah satunya telah ditetapkan ajalnya. Menyambung silaturahmi memperpanjang umur. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka lakukanlah silaturahmi. Jadi ceritanya begini. Manusia, coba share screen-nya, melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Begini ya. Manusia melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Baik. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun maka jadilah. Sedangkan kita kalau ingin menghendaki sesuatu nggak bisa kun fayakun, nggak bisa ya. Tapi tempuhlah sebab. Nah, akibat ini dari semua akibat yang ingin kita tempuh, ada nggak yang keluar takdir? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nggak ada. Semua sudah ditakdirkan. Sehingga Bapak ingin menempuh sebuah akibat dengan beragam akibat. Akibat yang saya maksud adalah aneka tujuan dalam hidup kita. Ada yang ingin kaya, ingin sehat, ingin apa lagi? Ingin A, ingin B, ingin C. Aneka keinginan yang kita punya ya. Semua keinginan yang kita punya ini ada nggak yang keluar takdir? Ada Pak? Ada atau tidak? Tidak ada Pak.
Karena kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebab segala sesuatu sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan tintanya sudah kering. Maka semuanya sudah selesai. Innahu amrun qad furiqa. Segala sesuatu telah selesai ditakdirkan. Terus ngapain kita nyari sebab sementara ini semuanya sudah ditakdirkan? Karena kau tidak tahu takdir. Di posisi ketika kau tidak tahu, kau harus cari sebab itu. Walaupun sebab dua-duanya dengan akibat juga sudah ditakdirkan. Sehingga si A makan, lalu dari makan itu dia sehat. Ada nggak yang keluar dari takdir? Tidak ada. Si A kerja, dari kerja itu dia kaya. Ada nggak yang keluar dari takdir? Tidak. Baik sebabnya maupun akibatnya, dua-duanya tidak ada yang keluar dari takdir. Sudah? Tapi dari sebab ini diajarkan. Kita diajarkan. Carilah sebab itu. Nah, sebab yang diajarkan itu ada dua. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni. Sebab syar'i itu apa? Semua sebab yang ketika dilakukan bernilai pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan manusia menjadi sebab terwujudnya akibat. Sebab syar'i ini bisa bentuknya doa. Doa itu sebab syar'i atau sebab kauni? Syar'i. Bisa bentuknya ibadah secara umum, silaturahmi, dan seterusnya. Jadi ada orang dia olahraga. Tujuan dia olahraga itu apa sih? Pengen cepat mati atau lambat mati? Bapak olahraga Pak? Olahraga. Tujuannya pengen cepat mati atau menunda mati? Oh, menunda mati. Sehingga orang olahraga itu kan tujuannya biar sehat. Dalam bayangan dia ketika sehat memperpanjang usia. Makanya kadang dokter kan ngasih saran, dengan makan ini usiamu bisa lebih tahan lama dan seterusnya. Walaupun itu semuanya nggak mungkin bisa mengubah takdir, tapi usaha manusia. Sehingga disarankan ini akan memperlama usia ginjal kamu, memperlama usia paru kamu, memperlama usia liver, memperlama usia. Ada nggak ya? Saran-saran makanan, saran gerakan, saran olahraga. Baik. Meskipun Pak, itu tidak ada yang bisa mengubah takdir. Sampai di sini paham ya? Nah, tapi di saat yang sama kita juga diajarkan doa, minta diperpanjang usia atau diberkahi usianya, ibadah, silaturahmi dan seterusnya. Jadi ini tidak bertentangan dengan itu. Ada perintah untuk melakukan A, B, C. Sebenarnya itu adalah Nabi SAW mengajarkan, carilah sebab yang syar'i, karena di balik sebab syar'i ini kau dapat pahala. Di balik sebab syar'i itu kau dapat pahala. Maka siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, lupa itu kan sudah ditetapkan. Dan kamu kerja juga nyari tujuannya apa? Kerja. Nyari Maisha atau nyari Aisyah? Di kantor tidak ada yang namanya Aisyah, Pak. Jadi dia kerja nyari Maisha. Apakah rezeki dia sudah ditetapkan? No, Mas. Nah, terus engko nek nyambut gawe arep mangan opo? Ah, biasanya mangan opo? Sego ya kayak sego, dudu kolonjono. Maka dia bekerja untuk mencari sumber pendapatan. Itu sebab kauni. Ini kerja, olahraga, apalagi makan, ya, minum dan seterusnya. Yang ini adalah sebab-sebab kauni. Sebab kauni ini Muslim, kafir semuanya melakukan. Tapi hanya sebab syar'i yang bernilai pahala. Begitu ya. Jadi sebab syar'i inilah yang kemudian disarankan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak perlu perintahkan manusia, bekerjalah kamu. Siapa yang ingin usianya panjang dan dilapangkan rezekinya, lakukanlah olahraga. Tidak perlu dimotivasi itu, karena nanti otomatis manusia melakukannya. Dengan tabiat dia yang senang dunia, tapi bagian yang terkadang masih menyimpan rahasia, disitulah yang beliau kasih motivasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah telah selesai.